Shalom teman-teman. Puji Tuhan ya, sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Kita mau memulai ibadah pada sore hari ini. Kita mau bersama-sama pujikan Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita mau pujikan sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama pujikan Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, Dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya ke
kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. taat setia, Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh tiba di tempat ini dengan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkati teman kami yang akan datang perjalanan ke tempat ini Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan apa ini? Kita mau ngapain? Kita mau lanjutkan pujian kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Teman-teman tetap bangkit berdiri ya, tetap berdiri. Satukanlah Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. roh tercurah, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Ya, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Ya, kita mau buka ruang saksian ya. Buat teman-teman yang ingin menceritakan, ingin sharing kebaikan Tuhan. Shalom teman-teman. Selamat malam. Ya, puji nama Tuhan. Petang hari ini saya bersyukur banget bahwa saya masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk berkumpul, bersekutu bersama teman-teman, memuliakan nama Tuhan. Karena
rindu ya teman-teman ya, jujur rindu. Pulangnya 1 bulan sekali dan itu kebagian Sabtu Minggunya cuma sekali. Wah, gak bisa ibadah, sulit. Saya kan di pedalaman saya. Ya kerja jauh dari rumah Tuhan, bisa dibilang jauh dari gereja. Gak ada soalnya, setengah laut ya. Jadi ya suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa berkumpul bersama teman-teman. Ya karena gimana ya teman-teman ya, kalau di kapal itu kan sulit untuk ya bisa dibilang memuliakan Tuhan. Soalnya saya satu kapal itu yang Kristen cuma saya sendiri. Sedangkan kamarnya itu nggak private ya, jadi nggak satu orang satu kamar gitu. Jadi ya beruntung sih dapat teman kamar yang istilahnya toleran dan bisa menerima hal tersebut. Kalau saya lagi kayak dengerin pujian atau berdoa, mereka masih toleran dengan hal tersebut. Bersyukur banget. Dan ya berkat Tuhan beberapa bulan ini puji Tuhan mencukupkan. Meskipun ya banyak hal. Saya terberkati di tempat kerja saya yang baru. Sedikit cerita bahwa dulu saya menginginkan pekerjaan tersebut memang dari lama ya. Saya bergumul berdoa kepada Tuhan setiap waktu, setiap pagi, setiap malam. Tuhan kasih jalan, kasih petunjuk. Dan bersyukurnya ya 5 bulan, berarti sudah berjalan 5 bulan ya saya jauh dari apa? Dari Tuhan, enggak dari teman-teman ya, jauh gitu, enggak kerasa. Mari ini 6 bulan, 3 bulan lagi melahirkan ya. Ya bersyukur banget pokoknya istilahnya bisa pulang, bisa berkumpul sama teman-teman. Itu sih, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, bisa ngeliat ya Bes, ini ya teman-teman. Senang ya teman-teman ya? Senang nggak teman? Sangat-sangat terberkati sekali ya saudara kita yang satu ini ya teman-teman ya. Ya walaupun memang kadang banyak nggak enaknya, tapi ya Tuhan pasti akan naungi kita, lindungi kita, selalu berkati kita dimanapun kita berada, dan kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Ya ini kayaknya udah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Apalagi yang habis jauh nggak bisa beribadah bareng kan, udah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan bareng. Sangat haus sekali ya teman. Sangat haus kayak kelihatan ya wajahnya, dehidrasi. Ya kita mau kembali pujikan sebuah pujian Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
buat teman-teman bisa bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah kumpulkan kami, Tuhan sudah satukan kami di tempat ini untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian Kau yang penyembahan kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya padamu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Shalom teman-teman. Kita ketemu lagi ya sore hari ini. Terima kasih buat pengurus yang memberi saya kesempatan untuk boleh kembali melayani teman-teman hari ini. Satu kesempatan yang ya saya bersyukur ya. Saya tadi lihat di tempat ini adalah teman-teman yang dari dulu kita ketemu ya. Masih ingat saya kan ya teman-teman ya? Masih ingat ya? Enggak kakak kok berubah lebih tua? Iya, kita sama-sama menua bersama ya teman-teman ya. Enggak saya aja kan yang menua ya. Tapi kok kelihatannya saya aja. Di sini masih muda semua ini ya. Wajahnya awet muda ya. Hanya saya yang kelihatannya meninggalkan teman-teman ya. Oke teman-teman, saat ini kita akan sharing aja gitu ya, melihat teman-teman ini. Saya ingat masa lalu gitu ya. Teman-teman juga pasti melewatinya gitu ya. Misalnya waktu dulu SD, pasti ada yang enggak kak, saya emang enggak pakai SD kak, SMP tembak langsung ya. Enggak ya, semua pasti melewati ya. Zaman SD setiap kita masih seumuran itu pasti ada yang namanya kita punya idola ya teman-teman ya. Nah yang senyum-senyum dulu SD itu idolanya siapa? Saya terus terang saya lupa ya. Saya itu orangnya tuh cukup cuek gitu ya teman-teman. Cuek dan cukup pelupa ya teman-teman ya. Tapi yang saya ingat gitu ya masalah idola itu waktu saya SMP gitu ya. Kira-kira kalau teman-teman gitu ya, inget enggak ya? Tapi kalau teman-teman mah selisih cukup banyak ya sama saya. Mungkin enggak pernah dengar kalau dulu kan masih apa ya baru-barunya boy band. Kalau sekarang mas semua taunya Korea gitu ya. Kalau dulu kan masih boy band itu Tomingse itu kan bukan Meteor Garden ya, itu zaman saya dulu Meteor Garden gitu ya.
cowok gitu ya, sampai di sini ada versi Indonesianya gitu ya. Kalau saya ingat itu, kalau saya dulu itu sukanya Backstreet Boys. Ada yang tahu teman-teman? Aduh Kak, ketuaan Kak, nggak ada yang tahu ya. Nah, tahu ya, ada yang tahu ya. Ya nggak terpaut jauh sama saya, pasti denger lah sedikit-sedikit ya. Wah berarti dia seumuran, kita seumuran memang ya. Lo kok nggak mau sih, saya masih muda loh. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin ada yang, kalau seumuran teman-teman masa masih ini ya, zaman sekarang ini apa sih? Smash. Oh zamannya dulu Smash ya. Zamannya Eta ini Smash. Kalau SD atau SMP itu ya dulu? SD ya, SD. Apa? JKT48 ya, itu SD apa SMP? SMP, nah itu ya. Itu kan, apa? Lodrok, wah kamu pasti sukaannya lodrok ya, khusus Virgi sukaannya. Kalau ngeromong, dia bisa ini ya. Kalau lodrok itu berarti gandengannya mami itu ta, bukan ya, itu lah temulawak. Sri Mulat. Kok tadi temulawak sih Kak ya? Biar gak ngantuk ya, Sri Mulat. Kesukaannya Virgi itu kelihatannya ya. Makanya Virgi awet muda itu ya, kayak siapa itu? Mami, Tarsan. Loh kok jadi nang Tomingse ya? Tadi pertamanya bilang Sri Mulat, sekarang jadi Tomingse. Oke. Nah, itu. Terus berubah ya. Ada yang, kalau saya itu cuman itu saya ingat karena saya ini cuek ya. Dan saya enggak terlalu ngikuti lagu. Jadi kebetulan teman saya suka, saya ngatut ya teman-teman. Istilahnya enggak dari, bukan yang ada yang kalau mengidolakan sesuatu grup band, terus apa boy band, girl band, wes itulah ya. Itu pasti ada yang sampai berlebihan gitu ya, sampai berlebihan. Itu sedikit dari saya gitu ya. Sampai sejauh mana sih seorang Backstreet Boys, tapi saya ini naksirnya, senengnya itu sama satu gitu ya. Satu itu namanya Nick Carter. Sopo iku Kak? Wis terimaan lah ya rek ya, terimaan ya rek ya gitu. Nah seperti itu, kemudian saya seneng itu. Saking senengnya saya itu kan, saya ini enggak ada keahlian khusus, tapi serba bisa. Maksudnya ya bisanya titik-titik itu tadi loh ya. Bukan bisa ini nyanyi tapi wow gitu. Ya saya bisa nyanyi, bukan enggak bisa, saya bisa. Tapi ya wis nyanyi gitu loh ya. Terus ya bisa gitu ya, semua bisa saya gitu ya. Nah, termasuk nulis. Nah, nulis ya. Kalau dulu, zaman dulu ada yang namanya nulis apa, cerpen. Terus ini zaman saya ya, biar teman-teman tahu gambarannya Kak Yeni itu tahunnya dulu seperti apa. Zaman dulu itu ada namanya buku gadis ya. Terus buku semacam apa? Diari, diari ya, apa ya, pokoknya yang saya ingat waktu itu kayak gadis sama apa gitu ya. Nah itu nanti ada yang biasanya finalis gadis sampul atau apa gitu ya. Saya sih enggak, jadi majalah, kayak majalah gitu ya, majalah cewek gitu ya teman-teman. Atau majalah bukan Bobo itu kan, makanya saya bilang SMP ya, bukan SD. Nah ini sedikit sharing. Kemudian ada yang namanya orang itu suka nulis terus dikirim ke majalah, kalau bagus dimuat dapat uang. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah saya sih sebenarnya antara ya saya mengidolakan ini seorang Backstreet Boys, dan antara saya itu wah kalau menang dapat uang gitu ya. Zaman dulu kan kalau dapat uang kan seneng gitu ya, seneng-seneng sama teman-teman. Nah sampai saya bisa nulis suatu apa ya istilahnya cerpen ya, agak berantakan gitu ya teman-teman. Sampai berhari-hari, sampai 1 bulan lebih ya, cuman untuk nulis cerpen. Padahal mungkin kalau yang pinter nulis mah sebentar udah jadi ya mungkin teman-teman. Itu saya lakukan hal yang ya istilahnya untuk sebagai fans
gitu ya. Saya menceritakan andai saya menang ketemu Backstreet Boys dan lain sebagainya. Ini cuman berandai-andainya zaman saya dulu. Nah, itu saya lakukan ya teman-teman. Bagi saya itu masih normalnya anak remaja ya, anak-anak remaja. Jadi saya posisinya waktu itu SMP ya. Semua, tapi karena saya enggak terlalu ini ya, pinter nyanyi ya. Jadi hanya beberapa, mungkin kalau yang suka itu sampai albumnya, ayo album apa sebutkan, saya tahu itu yang nyanyi Backstreet Boys. Tapi saya enggak teman-teman, paling hanya enggak sampai 10 lagu, sekarang sudah lupa semua ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya, saya sampai hafalkan itu sama teman-teman, saya suka gitu ya. Nah segitunya saya terhadap Backstreet Boys itu tadi ya. Kemudian apa sih yang saya harapkan kalau dulu, karena nggak ada yang tanya ya, pokoknya saya berharapnya saya bisa ketemu, intinya ketemu gitu ya. Lah itu non jauh di sana, saya di Gresik gitu ya. Tapi yang namanya fans, kita itu kepengennya ketemu gitu ya. Ya banyak hal ya, keinginan fans itu banyak, macam-macam. Misalnya itu kalau saya. Nah kalau misalnya kalau dulu Dea apa? Smash. Zamannya Dea apa? Smash atau apa? Dea sendiri. Idola, ndak harus band. Misalnya itu tadi Sri Mulat, kan itu bukan band ya, misalnya contoh. Ndak harus, idolanya siapa misalnya. SMP aja. Sekarang kan sudah ada yang kerja, kuliah, bahkan yang sudah persiapan menikah. Itu kan masa lalu ya, kita ingat lagi idolanya kira-kira. Gordon Ramsay, wah jauh ya. Iya, itu kalau nggak salah yang iya yang masak sembarang itu ya, terus sama jalan-jalan itu ya. Oh, loh SMP itu sudah suka SMP. Saya tahunya itu waktu kuliah. Oh iya benar ya, iya ya. Habis kuliah malahan kalau nggak salah. Sudah suka masak-masak ya. Oke. Apa yang kamu harapkan? Kenapa kamu mengidolakan Gordon ini? Tangannya ajaib. Sudah pernah ngicip? Enak gitu ya. Dan yang lain pasti bilang juga waktu video juga enak gitu ya. Gitu kayaknya ya. Tapi enggak kalau saya lihat sih enggak selalu berkomentar ya, pokoknya masak gitu ya, kadang seperti gitu ya. Oke. Kalau cowok misalnya, nah ini tamu kita ya Bes. SMP. Ya Bes, kamu SMP di sini sama saya ya Bes. Saya ingat kamu ya Bes. Hah? Enggak ya? Di mana? SMA tak kamu di situ? Masa ya Bes? Masa? SMK ya? Oh iya, saya STM sini tak? Oh, enggak pakai SMP ya. Oh. Kamu apa ya, Bes? Kira-kira ya, Bes? Oke, berarti kamu idolanya itu atau kan enggak harus nonton itu tapi senengnya Doraemon kan enggak apa-apa. Iya kan? Nah, idolamu. Wes. Tuh, enggak apa-apa, beneran tak? SMP. Yang bukan idola. Oke. Berarti lah idola itu belum tentu kagum gitu. Terus, siapa? Oh, serius ya? Serius. Kenapa kamu sampai mengidolakan yang notabene ya tanda petik ini tadi? Terbuka di mananya ya? Saya agak enggak apa-apa. Kita sharing ya teman-teman ya. Saya mau mendoakan kamu. Oh enggak. Kenapa?
Keren. Kerennya di mana maksudnya? Oh, karena dia kalau Salomo punya istri banyak 1000 loh Kak, yang bayangkan loh Kak. Saya nggak mau bayangkan ya. Ini cuman maksudnya kelebihannya di mana gitu loh. Oh, karena dia ganteng Kak. Oh, karena dia ini apa? Tegas gitu ya. Ini itu gitu ya. Oh, berarti seperti itu. Berubah nggak sampai sekarang? Enggak juga. Berarti belum menemukan setegas Hitler, seorang enggak pernah mengidolakan kartun gitu, enggak ada ya. Itu baru ini ya. Oh, maaf ya, saya ketinggalan. Oke, saya pernah dengar, cuman terus terang saya nggak ingat itu tahunnya gitu ya. Oke. Dengan backgroundnya idola seorang Yabes, idolanya yang suka masak. Satu lagi, kira-kira siapa yang punya idola? Ayo Jose, apa idolanya Jose? Kita tunggu. SMP aja, SMP biar kita nggak terlalu jauh. Ada enggak? Kalaupun enggak ada enggak apa-apa ya, tapi jangan nanti kalau saya tanya, oh, enggak ada Kak, saya enggak ada Kak, gitu ya, enggak ya? Ada enggak? Oh, Westlife, sampai sekarang? Sampai sekarang, kenapa? Seneng lagunya, gitu. Nah, yang paling ekstrim kamu lakukan untuk idolamu, kalau saya tadi kan hal yang saya nggak bisa ini loh, nulis saya paksa. Kalau Westlife, apa? Kamu pernah sampai ketemu Westlife? Oh enggak. Kira-kira apa ya sih? Hah? Nyanyi? Oh, teriak-teriak gitu? No. Harus ekstrim? Nggak ada. Kamu yang paling ekstrim kamu ikuti dari Hitler apa ya kira-kira? Ya bes. Loh kan saya tanya, kira-kira kan bukan berarti yang kamu sukai perangnya kan? Enggak kan? Nah, yang paling ekstrim kamu lakukan apa? Ayo. Oh, kamu paling ekstrim. Emangnya kamu di situ pakai kumis kotak gitu itu di kamar mandi atau di mana? Oh, ada event gitu ya. Karena kamu jalankan cosplaynya jadi Hitler. Kira-kira kata temanmu kamu menjiwai nggak mirip? Oke ya. Hah? Oke. Oke ya, saya bersyukur ya mungkin dan saya berharap gitu ya. Setiap kita ndak ada yang ada ya sampai belani gitu ya idolanya, sampai ada yang ya namanya anak-anak gitu ya, ngambil uang sampai ini ada acara misalnya kayak Westlife nih, Jose sampai wes demi berangkat ke Jakarta nonton konser Westlife, nah sampai belani supaya bisa lihat idolanya, bisa ketemu, bahkan kalau bisa ini ditanda tangan, habis tanda tangan mau tak tato misalnya ini ya, paling ekstrim seperti itu. Nah puji Tuhan dan jangan sampai ya kita punya idola dan kita lakukan seperti itu. Nah, kita mengidolakan seseorang ya karena kita suka sesuatu di dalamnya. Misalnya suka masak, suka humor, terus auranya. Wah, auranya itu Kak ya, kalau lihat BTS. Oh, saya ini belum sempat browsing ya teman-teman ya. BTS, terus Blackpink, ya. NCT, itu nggak denger ya teman-teman. Terus apa itu ya, banyak ya teman-teman ya. Terus banyak hal dilakukan. Misalnya gaya dandanannya gitu ya. Kalau yang paling ekstrim mungkin kita lihat di Jepang ya.
Kalau suka sesuatu langsung seperti Yabes, aku cosplay aja gitu ya. Kayak gitu ya. Aku suka apa tadi Gordon Ramsay sehari-hari masak terus gitu. Kalau sing makan pokoknya masak gitu ya. Kayak gitu ya. Ada yang istilahnya kenapa saya pakai istilah ekstrim ya? Ya karena ya lakukan hal yang istilahnya tanda kutip konyol ya. Konyol, tidak dipakai pikiran akal sehat gitu ya. Kak ini kok ngomong idol gitu ya. Nah dari sekian banyak idol gitu ya, seringkali seorang idola itu tidak, yang pasti seorang idola itu banyak dan pasti tidak kenal fansnya. Betul apa betul? Tapi sebaliknya ya, sebaliknya fansnya pasti mengenal banyak tentang idolnya. Ya, hampir 100% dia mengenal. Itu ya, sukaannya pakai baju ini, sukaannya makan ini, sukaannya kesini, sukaannya musik ini. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Ya namanya fans pasti dia mengenal gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita balik fans seorang idol yang sebenarnya gitu ya. Biasanya seorang idola itu biasanya memang enggak harus dari kalangan artis, band itu tadi ya. Bisa jadi cuman seorang dokter di pedalaman. Saya itu Kak pernah dengar seorang Dokter Lee. Ada yang pernah dengar ya? Dokter Lee. Atau pernah dengar seorang Nick Fujifiq. Ada yang pernah dengar ya teman-teman ya? Yang badannya tinggal kotak sama kepala ini aja. Ya. Kenapa saya bilang kotak ya? Gak ada tangan, gak ada kaki, ada kepala, tapi dia bisa memotivasi banyak orang gitu ya. Dengan hidupnya dia menjadi berkat. Saya mengidolakan Nick Fujifiq Kak. Saya melihat hidupnya itu bisa jadi berkat. Misalnya seperti itu. Banyak hal ya, enggak harus namanya idola itu mungkin enggak harus satu, bisa banyak gitu ya. Apalagi sekarang zamannya zaman Korea ya, zaman Korea ini mas tambah banyak lagi ya. Kali ini adalah kita belajar idol yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah sebaliknya ya. Idol yang sesungguhnya, idola yang sesungguhnya yang terbaik yaitu tadi dikatakan Tuhan Yesus gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Idol yang sesungguhnya Tuhan Yesus ini yang saya sampaikan ya, idola kita yang seharusnya gitu ya. Dia itu mengenal kita. Bahkan kita ini kadang masih banyak yang kurang mengenal Tuhan itu seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Sebaliknya ya, saya balik ini gitu ya. Kenapa? Tuhan itu mengenal kita loh. Setiap kita. Dan yang pasti dia mengasihi kita. Nah idola-idola ini tadi belum tentu mengenal kita, apalagi mengenal enggak, apalagi sayang, apalagi mengasihi, dan yang terpenting apalagi berkorban. Yang paling saya garis bawahi di sini adalah kasihnya Tuhan gitu ya. Idola kita yang satu ini, jika kita mengidolakan satu ini, maka kita enggak akan larinya ke arah yang negatif teman-teman. Misalnya mengidolakan seseorang yang kalau yang tadi kita dengar satu ini Yabes ini memang sesuatu yang agak kelihatannya ya negatif ya teman-teman ya, tapi kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan Yabes yang diidolakan Yabes ini. Oh posisi pemimpinannya yang tegas. Nah semoga yang diambil yang positif aja ya, enggak negatif juga. Nah sama gitu ya, setiap kita yang mengidolakan seorang manusia biasa, seorang Nick Fujifiq pun pasti banyak kekurangan. Kita mengidolakan Dokter Lee ya, kalau teman-teman pernah dengar adalah dokter yang nggak mau dibayar gitu ya, hanya untuk orang-orang yang nggak mampu. Nah di sini untuk jadi dokter aja kan biayanya nggak kecil ya teman-teman ya, untuk jadi dokter. Kemudian ngobati orang nggak pakai bayar lah, terus dokterku siapa yang bayarin gitu ya, ceritanya mungkin seperti itu, tapi enggak dengan Dokter Lee. Nah
banyak idola, dari sekian banyak idola itu enggak ada yang salah ya teman-teman ya. Tidak ada yang salah selama pada jalur yang benar. Tidak ada kata perbuatan ekstrim atau konyol yang kita lakukan untuk idola ini ya teman-teman ya. Jadi kita mengidolakan seseorang, sesuatu, it's okay, enggak ada masalah. Kita juga tambah besar sekarang seperti saya gini ya. Saya ini kan sekarang sudah tambah muda gitu ya, tambah muda Kak. Nah, kemudian idolanya pasti sudah bukan Backstreet Boys lagi ya. Yang lain lagi gitu ya. Saya melihat seorang orang tua yang gimana ya kok jadi mama masih tetap cantik, anaknya 4 gitu ya. Terus bisa kerja. Nah, itu harapan seorang wanita gitu ya. Bisa anaknya maksudnya ada anak, bisa kerja tapi tetap cantik, tetap bisa merawat diri dan merawat anak dan suaminya, tetap bisa melayani, tetap bisa bekerja. Wah, itu kan, nah itu sudah lain lagi ya teman-teman ya. Idolanya sudah beda lagi. Nah, di sini teman-teman kita belajar gitu ya, kembali ke Tuhan sebagai idola kita. Tuhan ini, dia kan Tuhan Kak, ya pasti jadi idola gitu ya. Lain ya teman-teman ya. Kalau kita cuman sebagai Tuhan gitu ya, terus kita ya wes, saya ibadah gitu ya. Tapi kalau kita enggak istilahnya benar-benar mengidolakan ya, lain ya. Kalau kita lihat misalnya boyband A dengan boyband B, kita suka boyband A, boyband B enggak terlalu, sehingga kita mungkin lebih banyak waktu kita dengerin musiknya misalnya yang A, yang ada di playernya kita, handphonenya kita mungkin itu adalah lagu-lagunya A, lagunya B gak ada, atau mungkin cuma 1-2 gitu ya teman-teman. Nah, di sini adalah ngomong prioritas ya, prioritas bagaimana kita memprioritaskan Allah kita gitu ya. Saat kita mengidolakan Allah, maka kita akan memprioritaskan Dia dalam hidup kita. Kita mulai tahu gitu ya, membedakan gitu ya, mana yang penting, mana yang enggak. Terus terang teman-teman, dengan bertambahnya usia ini banyak kan aktivitas teman-teman ini banyak. Enggak cuman di tempat kerja, enggak cuman di tempat kuliah. Ada yang kuliah, ada yang kuliah? Enggak ada di sini. 1, 2, 3. Yang kerja berarti semua. Yang SMA enggak ada. 1. Sudah, itu aja ya. Berarti banyak yang kerja. Misalnya saja di tempat kerja gitu ya. Di tempat kerja ini teman-teman ngomong masalah prioritas gitu ya. Kalau masalah prioritas itu di tempat kerja ini kan namanya kerja, kita memprioritaskan pekerjaan kita. Karena apa? Di situ kita bekerja. Ya, sama kalau dulu sekolah ya kita memprioritaskan apa yang berkenaan dengan sekolah. Kalau saya juga bekerja ya prioritaskan pekerjaan gitu ya. Tapi pekerjaan saya ya jaga anak, jadi prioritaskan anak, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita tahu ya ada banyak acara misalnya, banyak kegiatan yang harus dikerjakan di dalam pekerjaan. Banyak istilahnya target-target yang harus dicapai. Targetnya bulan ini dan ini dan ini ya. Nah, kita harus mengatur skala prioritas supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan kita semua selesai pada waktunya dan sesuai apa yang diharapkan oleh atasan kita. Sama dengan yang kuliah ataupun sekolah. Kita mengatur prioritas antara belajar, antara berteman, antara mungkin masih pelayanan. Dan itu kita mengatur skala prioritas dengan jelas gitu ya teman-teman. Nah, sama di antara banyak prioritas itu kita jangan lupakan Tuhan gitu ya. Terkadang demi suatu ambisi kita lupa gitu ya. Di sini diingatkan bahwa kita punya skala prioritas Tuhan kita kalau kita mengidolakan Tuhan. Karenanya kita belajar gitu ya. Tuhan itu kasih ya sama kita. Tuhan itu
kalau kita balik tadi ya, idol itu tadi ya, makanya saya balik gitu ya. Kalau idol kita tidak mengenal kita, idol kita ini yang satu ini, Tuhan Yesus kita ini mengenal kita. Nah, Tuhan itu mau kita itu percaya benar gitu ya. Karena di dalam kita percaya, maka penebusannya itu berlaku atas hidup kita. Nah, dan sebaliknya, saat kita enggak percaya sungguh-sungguh, ya asal lalu gitu ya, maka jaminan keselamatan itu pun enggak benar-benar ada atas hidup kita gitu ya teman-teman. Biarlah kita itu pegang ya. Istilahnya itu Tuhan kasih kepercayaan, kita itu masuk dalam zona lingkungan Tuhan. Dan kalau kita baca di Yohanes gini ya, kita coba baca dulu aja supaya saya bisa menjelaskan. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Yohanes 10 ayat yang ke-28 dan ke-29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, terima kasih. Di sini ya seperti Yohanes 3 ayat 16, di Yohanes 10 ayat 28 dan 29 kita dapat hidup kekal gitu ya. Nih, jaminan keselamatan. Tapi saat kita ada di dalam naungan jaminan keselamatan Tuhan, tidak ada yang mampu mengambil kita kecuali kita yang keluar. Ya, kita punya pilihan ya teman-teman. Kita mau memilih yang mana? Tetap ada dalam jaminan keselamatan Tuhan, ya, yaitu beroleh hidup yang kekal, atau kita meninggalkan hidup kekal ini dengan tidak percaya sungguh-sungguh gitu ya. Jangan percaya kita ini sambil lalu, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat teman-teman ya. Banyak sekali godaan dari yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang hendak berumah tangga, yang sudah berumah tangga, punya masalah masing-masing ya teman-teman ya. Setiap kita Tuhan izinkan masalah itu ada untuk kita lebih dewasa, untuk kita lebih mengenal idola kita, lebih mengenal Tuhan kita, sehingga saat kita memprioritaskan Tuhan, maka kita enggak akan pernah meninggalkan zona yang Tuhan sudah sediakan, yaitu zona keselamatan. Nah, jaminan Kristus itu sempurna ya teman-teman ya. Jadi kita harusnya kita percaya gitu ya. Jadi bukan cuman percaya, tapi kita juga hidup di dalamnya gitu ya teman-teman ya. Nah, sikap kita atas keselamatan yang Tuhan beri, Tuhan ini luar biasa ya. Dia adalah idola yang sangat mengasihi, bahkan ini loh mengorbankan dirinya supaya kita ini yang sebenarnya enggak layak ya. Saya balik lagi gitu ya. Misalnya kita ini seperti budak ya teman-teman ya. Sebenarnya kita ini enggak punya hak untuk selamat. Tapi karena kasihnya Tuhan, ya kita nginget lagi nih. Kenapa sih ini anugerah Tuhan loh. Keselamatan ini bukan karena hasil usaha kita loh. Ya, kita diingatkan lagi saat kita melihat Tuhan gitu ya. Tuhan tuh begitu mengasihi kita ini orang-orang berdosa, kita ini budak gitu ya. Tapi kita ini ditebus. Ditebus bukan lagi budak. Budak ini enggak punya hak atas hidupnya. Mau diapakan ya terserah tuannya. Ya, budak apa? Budak dosa gitu ya. Kita hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan menebus kita dan mengajak kita untuk ya jangan berdosa lagi gitu ya. Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Hak kita itu dikembalikan kepada kita gitu ya. Untuk kita boleh percaya. Nah, tinggal kita balik lagi hidup dalam dosa atau tidak gitu ya teman-teman ya. Nah, biarlah kita mengenal Tuhan ini satu-satunya idola yang sangat mengasihi kita ya. Istilahnya dia mengasihi dan
memberikan keselamatan buat kita, teman-teman ya. Nah, disinilah kita belajar ya teman-teman ya. Tuhan itu rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Enggak cuman berkorban ya, dia mau memberikan jaminan keselamatan. Nah, itu lagi dikembalikan kepada kita ya teman-teman. Bagaimana kita menghidupi keselamatan itu. Sekarang saya kembalikan lagi satu hal yang paling utama di dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu Tuhan sebagai idola kita adalah satu-satunya idola yang mau berkorban untuk semuanya yang mau percaya. Semua yang fans ya, istilahnya fansnya yang mengasihi dan percaya kepada Dia. Nah, di sini kembali lagi ya, seperti apapun kita mengidolakan sesuatu, kita ingat ya, idola utama kita adalah Tuhan Yesus, Dia yang menjadi patron kita gitu ya. Jangan sampai kita saking tergila-gilanya ya, saking kita mengidolakan seseorang, sesuatu, kita lupa gitu ya bahwa idola yang terbaik, patronnya adalah Tuhan Yesus. Enggak ada Kak idola yang paling sempurna seperti Tuhan Yesus. Iya. Nah, tapi kita kembali lagi, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang konyol, karena kita diingatkan lagi idola the best kita gitu ya. Enggak apa-apa, saya ingatkan kembali lagi, enggak apa-apa ya. Jangan sampai tapi kita mengidolakan sesuatu terus kita jatuh dalam dosa. Yang pasti hidup kita harus belajar untuk ini ya teman-teman ya. Hidup kita ini jadi kesaksian. Nah, saat hidup kita jadi kesaksian, yang dilihat orang adalah siapa yang mengubah hidup kita ini. Ya, bukan siapakah saya gitu ya. Misal nih, kita lihat seorang Dr. Lee yang baik, ini tadi saya kasih contoh. Bukan tuh orang cuma lihat Dr. Lee aja yang kelihatan kasat mata, oh baik gitu ya. Pasti orang lihat di balik Dr. Lee siapa. Oh, Dr. Lee ini ternyata pengenal Tuhan dengan baik. Ya, sama Nick Vujicic, dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia enggak sakit hati, enggak kepahitan dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan izinkan saya lahir ke dunia dengan tubuh yang enggak sempurna? Enggak ya. Kehidupan kita boleh menjadi kesaksian. Seperti seorang Nick Vujicic ini, dia melihat bahwa orang lain melihat bahwa hidupnya ini dia ikut siapa sih? Ya, istilahnya apa yang mengubah hidupnya menjadi orang yang begitu sempurna? Memang enggak ada orang yang sempurna. Nick Vujicic sempurna? Ya enggak. Tapi begitu baik ya istilahnya teman-teman ya. Baik. Tapi kembali lagi ya, setiap kita lihat lagi kembali bahwa idola yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus ya. Jadi di dalam idola itu apa? Oh, misalnya tadi masak seorang Gordon Ramsay. Mungkin ada yang negatif ya dari sifatnya atau apa. Kadang ada misal saya enggak menjelekkan atau apa. Ada hal-hal yang buruk dari Gordon, misalnya, oh ini loh masakan ini sebenarnya masakan ini loh enak masakan saya. Misalnya ada yang kalau nggak salah kapan lalu saya ada yang baca gitu ya di YouTube. Ini loh nggak kalah masakannya sama Gordon Ramsay gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi whatever itu gitu ya. Setiap kita ini setiap idola ini punya kelemahan dan kelebihan. Tapi jangan sampai membawa kita saat mengidolakan sesuatu kita lupa gitu ya. Kita melenceng dari jalannya Tuhan. Apapun itu teman-teman. Karena saya melihat teman-teman di sini nih yang punya idola, saya rasa enggak sampai yang ini tadi ya, kelewatan atau ya ekstrim lah istilahnya terhadap idolanya. Oke, kita akan baca satu lagi di Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita.
memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oke, terima kasih. Di sini ya kita diingatkan kembali ya, kita ini ya kayak saya sampaikan tadi bahwa kita sudah dilepaskan dari kegelapan. Kita belajar menghidupi dan mensyukuri ya keselamatan yang Tuhan kasih. Karena di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Biarlah kita nggak hidup dalam dosa lagi ya teman-teman. Dengan mengidolakan seseorang, apakah itu dosa Kak? Enggak. Tetapi mengidolakan seseorang pada batas yang wajar. Itu ya teman-teman ya. Setiap kita wajar punya seorang idola atau satu atau dua atau tiga atau lebih. Tapi satu hal gitu ya, selama dalam batas wajar kita tetap aman ya. Tapi kalau kita yang jadi patokan ya Tuhan kita itu ya teman-teman ya. Dia lakukan yang terbaik. Dia idola yang terbaik yang menebus dosa kita semua. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah setiap kita boleh menjadi fans, boleh menjadi pengikut, terutama pengikut Kristus yang setia. Ya, ada idola yang lain, enggak ngelirik yang lain. Tapi tetap mengidolakan, tetap mengikut Yesus dengan setia. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk hari ini bersama kami boleh sharing bersama apa yang menjadi idola kami Tuhan. Kesempatan kami boleh menyampaikan Tuhan bahwa Engkau adalah idola yang terbaik di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia, pengikut-Mu yang boleh mengucap syukur dan boleh membalas kebaikan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur kami, dengan melakukan yang terbaik dan menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang, sehingga hidup kami ini boleh dilihat banyak orang bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami, dan kasih Tuhan itu boleh dikenal banyak orang melalui hidup kami. Biarlah kami mengidolakan Engkau dan Engkau memberkati kami dan hidup kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hidup kami setiap hari ini boleh makin hari makin berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih atas pemberitaan firman-Nya untuk Ibu Yeni. Pasti kita semua diberkati ya teman-teman. Pasti. Sangat terberkati ya teman-teman ya. Dan sekarang menutup ibadah pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, untuk kesempatan kami boleh belajar bersama, bersekutu bersama, berfellowship bersama. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami Tuhan, kami boleh mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan memberkati setiap aktivitas kami sehari-hari, dalam studi kami, dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, dalam keluarga kami, lingkungan komunitas kami Tuhan, Engkau memberkati sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Sebentar Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai kami Tuhan hingga tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Teman-teman, mari kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, rahmat dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dari saat ini hingga Maranatha Tuhan datang menjemput kita ke surganya yang mulia. Kita akan sama-sama pujikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih.
Yesus memberkati.